Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita sambil sharing santai saja ya teman-teman. Jadi saya akan menceritakan ya teman, bagaimana pengalaman saya ketika usaha ya teman-teman. Usaha eh, terutama ya teman, tentang odading dan cakwe ini. Jadi bagaimana perjalanan ini dan lika-liku dalam kehidupan ini ya teman-teman. Jadi kita itu kadang tidak pernah menduga ya teman, tidak pernah menduga, tidak pernah kita akan tahu apa yang akan kita alami ke depannya, kan seperti itu. Jadi ketika kita pun punya konsep usaha pun kadang-kadang usaha itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, seperti jadi kita memang harus jatuh bangun mengalami hal yang kadang-kadang tidak kita inginkan. Nah teman-teman ya, saya sendiri ya, teman-teman bisa lihat di sekeliling saya ini, saya itu hanya menunjukkan bahwa hidup kami itu ya teman-teman, hidup kami itu adalah di tempat yang sepi ya. Masih mending teman-teman ya, masih mending teman-teman itu hidup di kota, di pedesaan ataupun di Jawa yang tempat ramai. Sedangkan saya sendiri dari kecil itu hidup di seperti ini saya perlihatkan ya teman, di kiri kanan saya itu, ini rumah itu masih sedikit. Ini sudah mending ya teman-teman. Artinya di depan saya ini sekarang sudah aspal ya. Dulu waktu saya masih kecil ini jalan setapak ya teman-teman. Jadi memang kami itu hidup yang dikatakan di benar-benar kebun ya. Artinya bukan hanya kebun saja, artinya memang dulu itu di sini masih banyak masih hutan ya. Artinya seperti itu ya teman, masih banyak. Jadi kita itu belum menemukan rumah-rumah yang seperti sekarang. Sekarang sudah enak ya teman-teman, masih banyak rumah, cuma masih jarang-jarang kan seperti itu. Jadi nah, dengan seperti ini saya menggambarkan seperti ini ya teman-teman. Jadi dari hidup kecil kami itu adalah berjibaku di hutan-hutan seperti itu, berjibaku di yang jarang sekali melihat orang. Jadi mental kami itu terbentuk dari hal yang alami seperti itu. Dan ketika melihat orang lain, melihat orang-orang kota itu minder ya teman-teman, seperti itu. Tapi tidak menyurutkan semangat-semangat anak-anak di kebun ini seperti itu ya teman. Tapi memang tidak semua yang berani untuk artinya mencari jalan keluar ketika melepas kebelengguan dari kita. Kalau namanya orang yang lahir ataupun yang besar di pinggir-pinggir kebun itu kan mental akan sangat berbeda dengan teman-teman yang ada di perkotaan ya teman. Tidak terkecuali ketika kita berdagang juga, itu akan sangat membunuh apa kita ya, karakter kita. Artinya kita itu orang-orang yang tidak siap dengan tempat keramaian kan seperti itu. Tapi ya itulah kita, yang saya maksud itu seperti itu. Jadi kehidupan itu kita tidak tahu, dan sehingga saya juga bisa berjualan odading dan cewek. Nah singkat kata ya teman-teman, semenjak saya sekolah itu dulu saya putus-putus sekolah karena memang di faktor biaya teman-teman, faktor biaya. Kemudian suatu ketika saya bisa sampai Jogja, memang ada family di sekitaran daerah Magelang ya, jurasi seperti itu teman-teman. Jadi ada di sana family, kemudian saya bisa sekolah dan akhirnya berpetualang ke Jogja itu dengan berjibaku di sana. Nah disitulah tempat saya artinya belajar ya teman, belajar menimba ilmu, belajar untuk menguatkan mental. Kemudian saya sendiri kenal dengan pedagang-pedagang odading dan cakwe ini, sehingga suatu ketika saya memilih ya, ataupun ikut mereka dagang, kemudian saya memilih usaha itu. Dan nah disitulah yang kadang kita juga, yang saya katakan tadi, tidak tahu nasib itu ya teman. Dengan modal mental saya itu ya teman, bisa kuliah di situ ya, kemudian mau makan saja susah sekali ya pada saat itu. Sehingga nah bisa usaha itu hal yang luar biasa. Apalagi saya juga pernah usaha itu bukan hanya satu tempat, dua tempat, itu bahkan beberapa tempat ya teman. Banyak karyawan yang sudah ikut ke kita kan seperti itu. Tapi nah itulah apa ya, singkat, dengan singkat ketika kita itu memang sudah ditakdirkan, artinya seperti suratan kita itu dengan cepatnya kita membalik. Artinya dari kita tidak mampu kemudian kita bisa menjadi orang mampu dalam waktu beberapa saat. Artinya hanya hitungan berbulan-bulan ya, tidak butuh waktu tahunan kan seperti itu. Akan tetapi ya teman-teman, ketika juga kita diberikan suatu hikmah seperti itu, suatu keajaiban, kadang juga kita tidak tahu yang akan terjadi ke depannya. Banyak saja halangan, rintangan, dan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal kan seperti anak airnya runtuh kan seperti itu, jatuh lagi. Dan saya sempat ke Kalimantan itu karena salah satunya adalah ingin bangkit ya teman-teman, ingin bangkit berdagang odading di sana. Nah sebelumnya juga saya sudah pernah menjajaki ke Sumatera teman, di daerah Palembang sendiri. Di sana juga terjadi sesuatu masalah kecil gitu seperti itu, sehingga saya harus kembali lagi ke Pulau Jawa pada saat itu. Nah sehingga pas runtuhnya di Jawa itu saya memutuskan ke Pulau Kalimantan. Nah jadi itulah teman-teman ya, yang saya katakan kita itu tidak akan pernah tahu nasib itu ya teman. Nah kalau dikatakan teman-teman mungkin
mungkin sama dengan saya, punya ekspektasi yang sangat besar. Contohnya saya kan dari anak kebun ya teman-teman, ada anak kebun seperti ini, kemudian eh, ingin beranjak ya teman-teman, ingin beranjak apa ya, artinya untuk lepas dari suatu kebelengguan secara ekonomi ya, sudah berusaha semaksimal mungkin dengan usaha, kemudian dengan pendidikan. Saya bisa kuliah teman-teman, itu bukan bukan artinya kita mampu, itu karena memang kita itu benar-benar ingin ingin gigih, harinya seperti itu ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan bagaimana saya itu bisa kuliah, membiayai kuliah, dan salah satunya dari usaha itu ya teman. Nah di sepanjang jalan itulah kita memang disuruh proses, akhirnya kalau sampai ditanya sampai saat ini masih jualan ya, saya masih jualan, cuma saya sendiri pas di bulan-bulan ini saya sedang off, tapi jualan itu masih kan seperti itu teman. Artinya masih ada yang lain, artinya entah itu diurus adik, diurus teman kan, seperti itu masih ada jualan kita. Nah, kemudian saya kalau ditanya inginnya apa kan seperti itu. Jadi saya sendiri masih mencari jati diri walaupun usia ini sudah tidak muda lagi, artinya teman-teman seperti itu ya. Jadi perjuangan kita itu belum terhenti sampai di sini. Kita masih punya semangat untuk berspekulasi kembali ya teman-teman. Tetapi mungkin juga kita berpikir ya, tidak selamanya juga kita kalau menjadi seorang pedagang kaki lima, apakah menjadi seorang pedagang kaki lima terus kan seperti itu. Tetapi karena itu yang ada saat ini pada kita, ya mau nggak mau kita harus melakukan itu kan seperti itu. Jadi kita setiap hari ya harus berbaku dengan hal yang ada saat ini. Seperti contohnya lagi, saya itu sekarang membuat YouTube teman-teman. Tidak dipungkiri ya teman-teman, ingin suatu merubah itu mesti ingin ya. YouTube, kalau kita berbicara masalah ekspektasinya, kita melihat orang lain itu sangat luar biasa. Nah kadang kita berpikiran seperti itu, tapi kan kita sadar setelah kita melakukan sesuatu, kita berusaha dengan semaksimal mungkin, tetapi itu tidak tercapai ya teman. Nah itu kan ya sudahlah, aku anggap ini, saya anggap ya teman, saya anggap ini adalah sebuah hiburan semata. Dan kalaupun ada rezeki, itu adalah suatu yang ya hadiah lah, bonus bagi saya ketika saya membuat konten seperti ini. Setidaknya ketika saya membuat konten seperti ini bisa bermanfaat buat yang lain, artinya bukan buat diri saya sendiri. Saya sendiri tentunya dari konten ini banyak sekali belajar ya teman, dari belajar secara konsisten, dari belajar dari metodenya aja saja, seperti kenal YouTube dengan cara seperti ini, kemudian kenal dunia apa ya, ngedit seperti ini kenalnya ketika saya membuat konten. Artinya kita tidak harus patah semangat ya, kita tidak harus patah semangat. Jatuh bangun itu hal yang biasa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, karena kita tidak akan tahu lagi kedepannya akan seperti apa. Yang penting yang ada di saat ini kita jalani, dan kalau bisa ya, karena kita kan semakin lama umur semakin bertambah ya teman-teman, ya sekiranya kita harus menyimbangi ya teman, antara pekerjaan, hiburan, kemudian apa ya, sebuah karya kita ke depan. Kita harus menumbuhkan karya kita untuk apa kan seperti, dan bermanfaat bagi orang lain. Nah jadi itu saja sedikit sharing kita teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.